Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di zaman Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri, ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya
tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu datang kembali, artinya hari sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan menyerahkan ibadah kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati Tuhan melalui ibadah hari Minggu ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah Minggu. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi di bulan Agustus ini, di minggu keempat. Bersama-sama kita akan terus semangat karena special blessings Tuhan sudah kita terima. Yang percaya boleh katakan amin. Seperti biasa kita akan membacakan deklarasi DNA dan Mazmur 91 dan hitungan ketiga, 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau latahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan melindunginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya berkat Tuhan tercurah boleh katakan woo, come on. Berkat tercurah bagi setiap kita. Yeay. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan lagu lama ini Bapak Ibu Saudara. Nyatakan berkat. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Sekali lagi katakan dengan iman. Berkat tercurah. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras.
atasku, di atasku. Katakan Yesus. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari. Sekali lagi katakan, berkat tercurah. Yeay. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, bak hujan deras. Berkat tercurah di atasmu, di atasmu. Katakan sekali lagi, berkat tercurah. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah. Yesus, katakan. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari. Lebih lagi ya Bapak Saudara ya. Katakan. Tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Sekali lagi nyatakan, berkat. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Yesus, oh Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari samanya. Yesus, 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 ku terima berkat. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari samanya. Ku menari samanya. Ku menari samanya. Kami diberkati Tuhan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi. Haleluya. Tuhan bagiku. Nyatakan bersama-sama Bapak Saudara, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sang Allah sanggup terima segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu sempurna bagi setiap kami. Dengan iman sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Dia sanggup melimpahkan segalanya. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya besar bagiku. Allah sanggup, dan Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sambil tepuk tangan, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Karena
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Silakan haleluya. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Uriya dadadaba yashe dadadaba. Hina nanaraba yashananamo. Kami bersatu hati Tuhan berdoa bersama-sama Tuhan dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu sedang tercurah atas setiap kami Tuhan. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, ayah, ibu, anak-anak, baik yang bersekolah, berkuliah, bekerja, yang berusaha, berwirausaha, ibu rumah tangga, semua kami Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan. Semua kami Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami terima perkenanan-Mu, kami terima kasih-Mu, dan kami terima anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus ada terobosan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pimpin setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Bawa setiap keluarga demi keluarga Tuhan dekat kepadamu lebih lagi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan saatnya kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Pak Niko Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Urapi mereka dengan urapan daripadamu Tuhan. Dan berkati karayon 5 kami dan wakil rayon yang ada Tuhan, dan keluarga besarnya. Turunkan urapan yang sama dengan Pak Niko atas setiap mereka. Dan berkati gembala kami Tuhan, Ibu Rahel Tuhan, dan keluarga besarnya, beserta tim pastoral dan keluarga besarnya. Gembala Ranting, Pak Jo, Pak Silas dan keluarga besarnya, beserta dengan para wakil, kabit-kabit yang ada, gembala-gembalaku, para pengerja Tuhan, dan setiap keluarga mereka Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, urapan yang sama atas Pak Niko turun atas setiap kami. Kasih-Mu, sukacita-Mu, damai-Mu, berkat-Mu, perlindungan yang sempurna atas dari Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat Church of God, buat GBI yang ada, buat Oral Roberts University, buat World Evangelical Alliance. Pakai mereka menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Bahkan urapi Tuhan setiap kami anak-anak muda-Mu, bangkit generasi Yeremia. Makin anak-anak muda yang cinta Tuhan, makin anak-anak muda yang sayang sama Tuhan, diurapi Roh Kudus dan akan bergerak melakukan amanat agung Tuhan di era-era Pentakosta ketiga ini Tuhan, di akhir-akhir ini ya Bapa. Dan berkati Tuhan, biarlah Maranatha Tuhan datanglah, persiapkan setiap kami menjadi umat yang layak sama Tuhan. Bawa setiap kami menjadi umat yang layak sama Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia. Kami ucapkan damai Indonesia. Kami ucapkan pulih Indonesia. Kami ucapkan sembuh Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan pakai setiap pemimpin dari pusat sampai daerah. Tuhan pakai setiap pemimpin dari tertinggi sampai yang terendah. Tuhan pakai setiap lembaga-lembaga yang ada. Bahkan sampai lembaga kesehatan, keamanan. Tuhan pakai setiap mereka dengan hikmat yang takut dan akan Tuhan turun atas setiap mereka. Hikmat-Mu Tuhan membawa Indonesia Tuhan menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Kami bersatukan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kami datang Tuhan, lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Kami bawa persembahan kami, dan kami bawa syukur kami. Bekerjalah, mengalirlah Roh Kudus. Kami umat-Mu ada di tempat ini bersama-sama Tuhan, menantikan Engkau. Sama-sama nyatakan, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Aku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu.
Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir, nyatakan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mengerti, jalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, yes Lord. Lebih lagi urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah oh ya Rabba ya Shana Rabba ya Rabba, bertatahlah lebih lagi lawatan-Mu, Allah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja, ku tenang di saat badai. Oh ya Tuhan, Bapa Kau Raja, ku tenang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Kita berbahasa roh sebentar Bapak Ibu Saudara. Horiara bata shekiriara bata karabaya syarabaya rabata sekiriara raba. Huriara bata shandara bata karabaya sekiriara raba. Huriana rabaya rabata sekiriara raba. Hiriara rabata kanarabaya she. Ho rabaya shanda. Huriara bata she. Huriara bata shanda. Shalom, salam sejahtera untuk para pimpinan, hamba-hamba Tuhan, dan juga untuk jemaat daripada GBI Pondok Gede yang merayakan ulang tahun gereja yang ke-24. Izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada seluruh pimpinan, hamba-hamba Tuhan, dan jemaat GBI Pondok Gede. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus terus memakai wadah ini untuk menjadi berkat bagi lingkungan, bagi kota, dan bagi bangsa kita. Mari saya ingin mengajak kita berterima kasih kepada Tuhan atas kemurahan, atas anugerah penyertaannya selama 24 tahun. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendiri, jemaat yang mula-mula, yang juga telah berkontribusi bagi wadah ini selama 24 tahun, dan bagi jemaat yang ada pada saat ini. Saya juga ingin kita juga mengenang akan para pendiri, hamba-hamba Tuhan, dan juga jemaat yang tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka telah dipanggil pulang bersama-sama dengan Bapa di surga. Saya ingin mengajak kita untuk menundukkan kepala. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami Roh Kudus. Hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi gereja dan wadah di tempat ini. Selama 24 tahun, Engkau menuntun. Engkau Tuhan memberkati. Engkau memberikan pewahyuan dan tuntunan-Mu bagi wadah di tempat ini. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk pelayanan daripada hamba-hamba-Mu. Untuk jemaat di tempat ini yang telah setia Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk orang tua kami. Kami ucapkan syukur Tuhan untuk kesempatan kami. Kami ada sebagaimana kami ada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 karena anugerah Tuhan. Tuhan sembuhkan bagi kami yang kena COVID. Tuhan pulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, dan bahkan Tuhan pada pagi hari ini kami dapat beribadah semua ini karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah special blessings atau berkat yang khusus atau spesial dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-24 GBI Pondok Gede. Ada dua ayat yang diberikan yang mendasari khotbah saya pada hari ini adalah dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 4. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan yang kedua adalah diambil dalam Mazmur 34 ayat 8 sampai dengan 9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah. Mari dari kedua ayat ini kita renungkan. Special blessings apa yang kita terima di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang telah melanda kita hampir 1,5 tahun. Kita menyadari bahwa pandemi ini telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian
daripada bangsa kita, daripada bangsa-bangsa di dunia di bidang kesehatan, ekonomi, maupun keuangan. Pandemi ini telah merubah, mendisrupsi, dan kita kenal dengan kata norma-norma yang baru, karena pola dan norma-norma kita berubah. Baik dalam rumah tangga kita, ibadah kita, pekerjaan kita, usaha kita, dalam cara berdagang, dan lain-lain. Semuanya sedang berubah. Pertanyaannya adalah begini, saudara-saudara. Bagaimana kita dapat mengucap syukur? Bagaimana kita dapat melihat kebajikan Tuhan dan menerima berkat Tuhan yang khusus, special blessing, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi pada akhir-akhir ini? Pada masa pandemi atau masa yang sulit, firman Tuhan yang baru saja kita baca berbicara, yang pertama adalah percayalah kepada Allah dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Pada saat yang baik, mudah bagi kita untuk percaya, karena semua berjalan dengan baik. Pada saat keadaan tidak baik, kata percaya akan menjadi begitu sukar diucapkan, karena keadaan situasi, ekonomi, kondisi di sekitar kita. Apabila kita mengalami kehilangan anggota keluarga, teman, orang yang kita kasihi oleh karena COVID, oleh karena kesulitan, tekanan ekonomi, di mana usaha tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, yang di mana juga orang kehilangan pekerjaan. Apakah kita dapat mengatakan, percayalah kepada Allah di bawah tekanan, depresi, dan masalah-masalah kejiwaan selama pandemi? Dapatkah kita mengatakan bahwa Allah itu baik? Saudara, firman di atas mengingatkan saya akan kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan. Akan tetapi, ada masalah yang Ayub alami. Ayub kehilangan segala-galanya, anaknya, kekayaan harta bendanya, dan bahkan kesehatannya. Tetapi di tengah masalah yang Ayub hadapi, Ayub tidak berkeluh kesah dan masih bisa memuji Tuhan di saat keadaan tidak baik. Di dalam Ayub 1 ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub berkata, aku lahir dengan tidak membawa apa-apa. Aku akan kembali juga tidak akan membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, selanjutnya waktu Ayub, istri dari Ayub berkata kepada Ayub, kutuklah Tuhanmu. Tetapi Ayub menjawab dalam Ayub 2 ayat 10, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasihi, sebagai manusia, kita juga selalu ingin berkat, selalu kita ingin agar kita diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, diberikan berkat-berkat, keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, usaha yang diberkati. Tetapi seringkali kita menolak akan penderitaan. Seakan-akan itu penderitaan itu bukan bagian orang Kristen. Saudara, masalah yang kita hadapi kita sebut sebagai musibah, bukan penderitaan. Kita nggak suka kata penderitaan, penderitaan di kayu salib, penderitaan masalah. Kita nggak suka dengan kata itu. Kita sebut itu musibah. Seringkali kita mengatakan begini, saudara. Kehidupan ini adalah titipan Tuhan. Keluarga saya titipan Tuhan. Berkat saya adalah titipan Tuhan. Pekerjaan saya titipan Tuhan. Semuanya adalah semata-mata titipan Tuhan. Tetapi apabila Tuhan izinkan iblis mengambilnya seperti Ayub, di mana iblis mencuri, iblis mengambil segala titipan Tuhan, apakah kita masih berkata bahwa ini adalah malapetaka atau musibah, atau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Saudara, saya bertanya, apakah ibadah kita oleh karena kita menginginkan hanya berkat saja? Berkat apa yang kita terima di masa-masa yang sulit? Dan atas ayat di atas, percayalah kepada Allah. Berbicara mengenai yang pertama adalah berkat
iman. Iman kita tumbuh di masa yang sulit. This is apa yang saya katakan the grace of faith. Berkat grace of faith. Firman Tuhan mengajar kita untuk berjalan dengan iman atau percaya bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa pandemi ini akan berlalu. Kita percaya akan penyertaan pertolongan Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Saudara, kita tidak mengandalkan manusia, karena kita tidak bisa mengandalkan manusia dengan keadaan seperti ini. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkat yang pertama adalah berkat iman atau the grace of faith. Yang kedua, dalam Mazmur 37 ayat ketiga dikatakan, lakukanlah yang baik. Saudara, perbuatan baik kita akan dilihat orang, dan orang yang melihatnya akan memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bagaimana terang kita dapat bercahaya? Bukankah karena perbuatan baik kita itu akan seperti lilin yang kecil yang menyala, yang bercahaya di dalam kegelapan, yang akan dilihat orang. Perbuatan baik kita akan menyala di dalam kegelapan. Orang akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukan perbuatan baik? Dengan menolong sesama kita. Pada saat ini kita mengalami kesulitan. Kita sendiri perlu pertolongan. Mungkin saudara bertanya demikian. Saudara, saya ingin bercerita mengenai sebuah jemaat yang ada di Makedonia. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Mereka ini adalah warga Makedonia. Mereka dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, tetapi hati mereka meluap dengan sukacita. Meskipun mereka sangat miskin, kata sangat itu Anda perhatikan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, jemaat itu ada dalam berbagai penderitaan. Mereka sangat miskin, tapi mereka meluap dengan sukacita. Mereka kaya dalam kemurahan, dalam arti kata memberi. Ada seorang bernama Mother Teresa atau Ibu Teresa yang di India berkata, if you cannot feed 100 people, then feed just one. Apabila engkau tidak bisa memberi makan 100 orang, beri makan 1 orang. Saudara, saya berdoa agar belas kasihan Tuhan memenuhi kita sehingga kita dapat memberi. Amsal 19 ayat 17 berkata begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pada waktu kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka kita memiutangi Tuhan. Maka Tuhan akan mengembalikan apa yang kita berikan. Dan Tuhan akan membalas perbuatannya dengan kebaikan. Amsal 28 ayat 27 berkata begini, siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Saya ulangi, siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Saudara, berkat yang kedua, berkat apa yang kita terima di masa pandemi adalah berkat memberi. A grace of giving. Saya berdoa agar kita dipenuhi dengan kemurahan dan belas kasihan. Pada waktu kita dipenuhi dengan belas kasihan dan kemurahan untuk memberi orang miskin, maka kita tidak akan kekurangan. Maka kita sedang memiutangi Tuhan, dan Tuhan tidak akan menahan berkat-berkat kita. Saudara, yang ketiga adalah firman Tuhan mengatakan, diamlah di negeri dan berlaku setia. Dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Di dalam masa pandemi COVID-19, kita mengalami yang dikatakan PSBB, PPKM. Kita diminta untuk membatasi kegiatan, menghindarkan
kerumunan, ya mobilitas kita tidak lagi seperti dahulu. Kita cenderung untuk bekerja di rumah, work from home. Dan keadaan situasi seperti ini menyebabkan kita lebih banyak di rumah, lebih banyak berkumpul dengan keluarga, saudara. Saya mulai menikmati makan siang, makan malam saya bersama dengan keluarga. Yang biasanya kita sibuk dan kita selalu ada di luar rumah. Pada saat ini kita sama-sama berkumpul. Kita dapat berbicara, berkomunikasi dengan keluarga. Kita juga punya banyak waktu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sedang pulihkan? Tuhan sedang pulihkan hubungan kita dengan Dia, hubungan kita dengan Tuhan. Yang saya berbicara mengenai berkat keintiman. Tuhan sedang menarik kita kepada dirinya sendiri. Tuhan sedang menjauhkan kita daripada segala dosa-dosa dunia. Yang biasanya di luar ini kita berbicara mengenai dosa judi, minum-minum, orang hanya pesta porah, di mana orang memuaskan nafsu mereka, jinah, perbuatan-perbuatan duniawi yang jahat. Tuhan menarik kita semua, menghususkan untuk Dia, agar kita kudus dan menjadi mempelai. Saudara, berkat apa yang ketiga? Berkat ketiga adalah berkat keintiman. Saya percaya berkat keintiman ini akan membawa pemulihan bagi keluarga. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak dan anak-anak berbalik kepada bapaknya. Kata setia, berlaku setia, artinya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita setia kepada keluarga, kita setia kepada suami, kita setia kepada istri, dan kita setia kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Pada saat kita dekat dan intim dan takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan akan bergaul karib dengan saudara. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tuhan akan berbicara mengenai apa yang akan dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Karena Tuhan tidak akan menahan kepada orang-orang yang intim dengan Tuhan. Perjanjiannya akan diberitakan. Dan dalam Mazmur 34 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihat. Saudara, percayalah, pada waktu saudara takut akan Tuhan, malaikat akan menjaga kita, akan berkeliling di sekeliling kita, akan meluputkan kita. Firman Tuhan mengatakan kecaplah, berarti nikmatilah, rasakanlah, dan lihat pertolongan Tuhan. Pada masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan mengajarkan kita agar kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33 mengatakan demikian. Sebab itulah jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan kita khawatir pada masa-masa seperti sekarang ini. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Bapak kita di surga tahu akan kebutuhan saudara. Bapak kita tahu apa yang saudara alami. Bapak yang di surga tahu pergumulan yang saudara hadapi. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang keempat dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Dikatakan untuk kita bergembira, bersorak-sorai dalam kesesakan. Ada satu ayat yang saya suka dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing
Domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriak-riak dalam Allah yang menyelamatkan aku. Firman di atas Habakuk berkata, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba makanan tidak ada, lembu sapi gak ada di kandang. Tapi di dalam masalah, di dalam kelaparan, di dalam kesulitan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, berkat apa yang keempat yang kita terima adalah berkat sukacita. The grace of joy. Sukacita dalam kesusahan. Saya berdoa agar kita dapat menerima the grace of joy, berkat Tuhan ini. Sehingga kita dapat bersyukur, kita dapat bersukacita, kita dapat memuji Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk bersukacita, bersorak-sorai, dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam kesulitan, Tuhan memberikan kita berkat agar kita tetap dapat bersukacita. Selanjutnya, saudara, yang kelima, dikatakan Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan dalam hatimu. Dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Yang saya ingin katakan, percayalah seperti Ayub. Ayub dipulihkan Tuhan. Tuhan juga sanggup memulihkan keadaan kita. Mengembalikan apa yang kita telah kehilangan. Apa yang telah iblis ambil dari kita. Apakah itu kesehatan kita, keluarga kita, apakah itu pekerjaan, apakah itu masalah-masalah yang saudara hadapi. Pada masa pandemi ini, saya percaya akan ada waktunya saat pemulihan. Sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara, dalam masa-masa yang sulit, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dikatakan Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada segala kepunyaannya dahulu. Saya berdoa agar setiap daripada saudara yang telah kehilangan, apapun yang saudara kehilangan, apakah saudara kehilangan pekerjaan, apakah saudara kehilangan damai sejahtera, apakah saudara kehilangan orang-orang yang dikasihi, saya percaya Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat daripada segala kepunyaanmu yang dahulu. Mungkin orang-orang yang kita kehilangan tidak akan kembali. Tuhan akan berikan teman-teman rohani, sahabat rohani, anak rohani, orang tua rohani. Dan saya percaya Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat sebagaimana Tuhan kembalikan kepada Ayub. Tuhan juga pulihkan harta bendanya. Di dalam ayat 42 ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Yang berarti Tuhan memberkati Ayub lebih daripada yang dahulu. Tuhan juga pulihkan keluarganya. Dalam ayat 42 ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Saudara, Ayub kehilangan keluarganya, Tuhan pulihkan. Mungkin yang tadi saya katakan, kalau kita kehilangan keluarga, keluarga kita tidak akan kembali. Tetapi Tuhan dapat pulihkan dengan keluarga-keluarga lain, dengan anak-anak rohani, teman-teman dekat, dengan saudara-saudara keponakan. Tuhan akan gantikan semuanya itu. Dan Tuhan juga berikan Ayub umur yang lanjut dan kesehatan. Ayub 42 ayat 16 mengatakan, sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun, saudara. Ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai keturunan yang keempat. Saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk menerima berkat-berkat yang tersembunyi, a special blessings dari Tuhan di masa-masa yang sulit. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, pada hari ini, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi kiranya firman-Mu akan menjadi benih yang ditanam kepada mereka. Berkat yang Kau berikan Tuhan, the grace of faith, berkat iman di masa yang sulit, agar
kami tetap percaya, agar kami tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kami mengandalkan dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, maka kami percaya kami menerima berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, Tuhan, hamba-Mu berdoa the grace of givings, berkat untuk memberi. Tuhan, berikan kami, penuhi kami dengan kemurahan dan belas kasihan, sebagaimana Kristus memiliki kemurahan dan belas kasihan, sehingga kami diajar untuk berbagi di tengah situasi yang sulit. Apabila kami tidak dapat membagi untuk 100 orang, tapi 1 orang, Tuhan, yang kami dapat tolong, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi kami. Biarlah perbuatan kami akan menjadi terang di masa sulit. Biarlah orang melihat perbuatan baik daripada gereja-Mu dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan the grace of intimacy, berkat daripada keintiman Tuhan itu turun. Biarlah hati Bapa dan kesetiaan itu turun kepada umat-Mu. Biarlah pemulihan keluarga terjadi, keluarga yang terpisah dipulihkan, suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan kepada orang tua, dan kesetiaan dan takut akan Tuhan menyertai kami, karena malaikat Tuhan akan berkeliling menjaga orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan the grace of joy, berkat sukacita itu ada dalam diri kami. Di tengah-tengah kesulitan, biarlah Tuhan mulut kami terus memuji, bersorak-sorai Tuhan akan kebesaran Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita beribadah bukan hanya karena berkat saja. Ada berkat-berkat lain yang tersembunyi dalam kesulitan. Bukan hanya uang, harta kekayaan, reputasi, kedudukan kita. Tapi berkat iman, berkat untuk memberi, berkat keintiman, dan juga berkat sukacita dalam masa yang sulit. W.S. Derendra, seorang puisi yang telah almarhum, menulis dalam satu puisinya bahwa rumah itu adalah titipan, mobil adalah titipan, harta kekayaan adalah titipan, reputasi titipan, kedudukan, pekerjaan, itu semua titipan Tuhan. Dia bertanya begini, jikalau itu semua titipan Tuhan, kenapa kita tidak bertanya kepada Tuhan yang menitipkan semuanya itu, apa yang Dia kehendaki atas titipannya? Apa yang Dia kehendaki yang kita bisa lakukan pada masa-masa pandemi ini? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk bawa pulang berkat spesialnya, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerahnya yang dahsyat dalam kehidupan kami, dan teruslah intim di dalam Roh Kudus-Nya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkat tercurah, 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 berkat tercurah bahu candas, berkat tercurah, tercurah. Yesus, katakan, Yesus, ku terima berkat-Mu, Yesus, anugerah-Mu, Yesus, ku menari. Lebih lagi ya Bapak Saudara ya, katakan, tercurah, 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 berkat tercurah baku candras, berkat tercurah, tercurah di atasku. Sekali lagi nyatakan, berkat, berkat tercurah, 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 berkat tercurah baku candras, berkat tercurah, tercurah di atasku. Yesus,